Setiap pagi, seorang pria tua mendorong gerobak sapu dari kampung ke kampung. Di tangannya hanya seikat lidi dan sebungkus harapan. Anaknya tak pernah tahu rasanya uang jajan, tapi dia tahu betapa ayahnya mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Dulu mereka tidur beratapkan bocor, berteman lilin karena tak sanggup bayar listrik. Tapi si anak tumbuh dengan peluh dan doa. Hari ini, di sebuah podium megah, namanya dipanggil dengan gelar Sarjana Cum Laude pertama dari desanya. Dan sang ayah menangis bahagia, bersyukur atas wisuda anaknya dengan nilai akademik yang tinggi. Namaku Fadli. Aku anak dari seorang pria yang menurut orang-orang hanya tukang sapu keliling. Tapi buatku, beliau adalah pahlawan tanpa pangkat, tanpa sorotan kamera, tapi penuh cinta dalam setiap langkah kakinya. Ayahku menjual sapu keliling dari pasar ke pasar, dari desa ke desa. Tiap hari ia dorong gerobak kecil berisi sapu lidi, lap kain pel, dan sikat. Di bagian depan gerobaknya ada tulisan tangan besar. Sapu bersih, hati bersih. Kata ayah, itu bukan sekedar dagangan, itu prinsip hidup. Kami tinggal di rumah papan di ujung kampung. Atapnya bocor tiap kali hujan datang. Dindingnya bolong di sana-sini. Tapi di sanalah aku tumbuh. Di sanalah aku pertama kali belajar menulis, sambil rebahan di tikar tipis, diterangi lampu minyak tanah. Ibu meninggal waktu aku umur 5 tahun. Sejak itu ayah merangkap segalanya. Jadi ayah, jadi ibu, jadi pelindung, jadi pengasuh, jadi guru kehidupan. Pagi-pagi sekali, saat anak-anak lain masih dibuai tidur, aku sudah melihat punggung ayah di depan dapur. Ia menanak nasi, lalu menyiapkan sapu di gerobaknya. "Sarapan dulu, Le, biar kuat sekolah," katanya sambil menyuapiku dengan nasi dan garam. Seringkali aku menangis dalam hati. Aku tahu, pagi itu mungkin ayah belum makan semalam. Tapi ia tetap menyiapkan piringku duluan. Kadang hanya ada nasi dan sambal, kadang bahkan cuman air putih dan kerupuk. Tapi ayah selalu bilang, "Yang penting semangatmu jangan pernah miskin." Aku masuk SD tanpa seragam baru. Seragamku hasil sumbangan tetangga. Bolong di bagian pundak, tapi ibu angkatku menjahitnya dengan rapi. Sepatuku juga bukan baru, bekas anak tetangga yang sudah SMP. Ukurannya kebesaran, jadi aku isi dengan kertas. Hari pertama sekolah, beberapa teman menertawakanku. "Lihat tuh, anak tukang sapu." Tapi aku hanya diam. Kutahan air mata. Aku tahu aku harus kuat. Setiap pulang sekolah, aku bantu ayah berjualan sapu. Kadang ikut dorong gerobak. Kadang bantu ngikat lidi yang baru dikeringkan. Tapi aku paling suka saat ayah duduk bersamaku di tikar, lalu berkata, "Fadli, kalau kamu mau berubah nasib, bukan sapunya yang harus kamu jual, tapi ilmu yang kamu cari." Kalimat itu tertanam dalam hati. Saat aku kelas 3 SD, ada kejadian yang tak akan pernah kulupa. Suatu hari hujan deras. Aku kehujanan saat pulang sekolah. Tubuhku menggigil, bajuku basah. Di depan rumah, aku lihat ayah sedang duduk di bawah gerobaknya yang diparkir di bawah pohon jambu. Dagangannya tak laku hari itu. Aku hampiri dia, dan ia langsung memelukku. Tubuhnya juga basah, dingin, tapi pelukannya hangat. Malam-malam kami penuh suara jangkrik dan desir angin. Tak ada televisi, tapi ayah selalu menemani aku belajar. Ia tak tamat SD, tapi ia hafal doa-doa dan selalu bertanya tentang pelajaranku meski tak mengerti. "Hari ini belajar apa?" "Tentang pahlawan, ya." "Kamu tahu pahlawan itu siapa?" "Pejuang yang berani." "Kamu juga bisa jadi pahlawan, Le. Tapi bukan buat negara dulu. Cukup jadi pahlawan untuk hidupmu dan untuk ayahmu ini." Aku mulai rajin belajar. Setiap kali melihat ayah terduduk kelelahan di teras rumah, aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan mengangkat derajat ayah. Aku akan buat semua orang tahu bahwa anak dari penjual sapu pun bisa jadi orang hebat. Dan dari malam-malam gelap itu, dari piring nasi tanpa lauk,
dari peluk hangat seorang ayah yang bau peluh dan mata lelah, lahirlah sebuah mimpi. Mimpi untuk jadi sarjana, mimpi untuk membuat ayah bangga, mimpi untuk membalas cinta yang tak pernah ia minta. Hari pertama masuk SMP, aku berdiri canggung di gerbang sekolah. Seragamku bukan baru. Kemeja putihnya sudah agak kusam meski sudah dicuci berulang kali. Celana biru tuanya kebesaran, hasil warisan dari anak tetangga yang sudah pindah kota. Sepatu masih sama seperti SD, ditempeli sol baru dari karet sandal bekas yang ayah jahit sendiri. Beberapa teman tertawa kecil saat melihat penampilanku. Wah, kayaknya bajumu dari zaman Belanda, bro. Itu anak tukang sapu ya. Kasihan. Aku hanya menunduk. Sakit? Iya. Tapi aku belajar menahan diri. Aku tahu, ayah sudah melakukan segala yang ia bisa untuk membiarkanku tetap sekolah. Bahkan, pagi itu aku tahu ia belum sarapan demi bisa membayar uang seragamku yang dicicil ke koperasi sekolah. Setiap pagi, aku berangkat lebih awal. Tak ingin terlihat orang saat tiba di gerbang sekolah. Aku tak punya uang jajan, jadi aku membawa sebotol air putih dan sebungkus nasi teri buatan ayah. Kadang hanya nasi putih dan garam. Tapi ayah selalu berkata, "Yang penting kamu kenyang, Le. Ilmu nggak butuh ayam goreng." Sore hari sepulang sekolah, aku bantu ayah. Kadang ikut mendorong gerobaknya, kadang membuat sapu dari lidi-lidi kelapa yang dikeringkan. Tanganku kapalan, kukuku hitam, tapi aku bahagia. Aku tahu ayah tak pernah menuntutku jadi pintar. Tapi ia selalu menatapku penuh harap tiap kali aku membuka buku. Tatapan itu seperti berkata, "Lanjutkan hidup yang lebih baik, Le. Meski aku tak bisa menemanimu sampai jauh." Tahun kedua di SMP, ayah mulai sering batuk. Awalnya ringan, tapi makin hari makin berat. Kadang ia harus berhenti dagang lebih cepat karena tubuhnya lemas. Tapi saat kutanya, jawabannya selalu sama. Cuman masuk angin. Tapi aku tahu, itu bukan cuma masuk angin. Ia mulai sering sembunyikan obat di dapur. Aku pernah menangkapnya memegangi dadanya dengan ekspresi menahan nyeri. Tapi ayah tetap tersenyum setiap aku pulang sekolah. "Nilaimu gimana, Le?" "Alhamdulillah, ya. Ranking 1. Alhamdulillah. Berarti sapunya nggak sia-sia." Malam itu aku menangis diam-diam di bawah kelambu. Kupeluk tas sekolahku erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang bisa kupersembahkan sebagai tanda terima kasih. Masuk SMA, perjuangan semakin berat. Biaya sekolah meningkat. Ayah mulai menjual sapu sambil duduk. Tak lagi kuat keliling seperti dulu. Ia pasrah, tapi tidak menyerah. Aku mulai bantu cari uang dengan mengajar les anak SD dan menjual fotokopian soal bekas. Kadang aku ngojek pakai sepeda tua kalau ada tetangga yang minta antar jemput. Guru-guru di sekolah mulai mengenalku sebagai siswa tangguh. Tapi tetap saja, ada yang memandang rendah. Anak tukang sapu bisa apa? Lulus aja syukur. Tapi aku hanya diam. Setiap kali ingin menyerah, aku ingat satu hal. Ayah. Orang yang menahan sakitnya supaya aku bisa terus sekolah. Orang yang menjual masa mudanya di jalanan agar aku punya masa depan. Orang yang tak pernah minta imbalan, tapi pantas untuk kuberi segalanya. Menjelang akhir SMA, aku ikut seleksi beasiswa. Aku tak sanggup kuliah tanpa bantuan biaya. Aku siapkan semua berkas dengan hati-hati. Menulis esai tentang hidupku, tentang ayah, tentang sapu, tentang malam-malam panjang belajar dalam gelap. Aku berdoa di setiap sujud. Aku tahu ini kesempatan terakhirku untuk mewujudkan janji yang dulu kubisikkan ke langit malam. Suatu hari, ayah akan duduk di antara tamu undangan dan melihatku memakai toga. Aku masih ingat tanggal itu. Hari Jumat, setelah salat subuh, aku dibangunkan oleh suara batuk keras dari kamar ayah. Batuknya tak seperti biasanya. Kali ini disertai suara sesak dan rintihan. Aku berlari masuk dan menemukan ayah terduduk sambil memegangi dadanya. Tubuhnya gemetar seperti daun kering tertiup angin. Ya, gak apa-apa. Masuk angin aja. Tapi kali ini aku tak tinggal diam. Hari itu juga aku pinjam motor tetangga.
bonceng ayah ke puskesmas. Setelah diperiksa dan dirujuk ke rumah sakit kabupaten, dokter menyatakan paru-paru ayah rusak parah akibat kerja berat dan terlalu sering terpapar debu jalanan. Beliau harus istirahat total, minimal 3 bulan, kata dokter. 3 bulan? Tanpa kerja? Tanpa pemasukan? Bagaimana dengan makan kami? Biaya sekolahku? Obatnya? Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk. Ayah terbaring lemah, nafasnya pendek, tak bisa lagi menjual sapu keliling. Gerobaknya diam di samping rumah, dilapisi debu dan sepi. Aku jadi tulang punggung satu-satunya, aku tetap ke sekolah. Tapi sepulangnya aku kerja serabutan. Kadang bantu cuci motor tetangga, kadang ikut bantu jualan gorengan di pinggir jalan. Beberapa malam aku mengajar les privat, dengan mata yang sudah nyaris tak bisa membuka karena kelelahan. Tapi aku tak mengeluh, aku hanya berpikir, kalau ayah rela berpuluh tahun jualan sapu demi masa depanku, maka aku juga rela hancur-hancuran untuk bisa merawatnya. Dan saat semua terlihat makin suram, kabar itu datang. Selamat, Anda lolos sebagai penerima beasiswa penuh di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Matematika. Tanganku gemetar saat membaca email itu. Aku tak langsung tersenyum. Yang pertama kali kulakukan adalah menangis. Aku melihat ke kamar ayah. Ia masih terbaring, matanya terpejam. Nafasnya tenang, tapi tubuhnya kurus. Harusnya ini kabar yang akan membuatnya bangga. Tapi kenapa hatiku terasa sesak? Aku keterima ya. Tapi kalau aku pergi, siapa yang akan jaga ayah? Beberapa hari aku tak memberitahu siapa-siapa. Aku simpan kabar bahagia itu sendiri. Karena aku belum yakin akan mengambilnya. Beasiswa penuh, impian yang kutunggu seumur hidup. Tapi harga yang harus kubayar adalah meninggalkan satu-satunya orang yang kucintai. Hingga suatu malam, saat aku duduk di dekat ranjang ayah sambil menyuapi dia bubur, ayah membuka suara, "Le, iya ya, kamu keterima kuliah, kan?" Mataku berkaca-kaca. "Maaf, ya, aku nggak cerita. Aku bingung. Aku nggak tega ninggalin ayah." Ayah menatapku lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kalau kamu tinggal di sini buat rawat ayah, berarti semua yang ayah korbankan selama ini sia-sia. Tugasmu bukan di sampingku, Le, tapi di depan sana, di masa depanmu. Pergi, Fadli. Buktikan ke dunia bahwa anak tukang sapu juga bisa berdiri di mimbar ilmiah." Tangisku pecah malam itu. Aku memeluk tubuh kurusnya, dan untuk pertama kalinya ayah berkata, "Aku bangga padamu, Nak." Beberapa hari kemudian, sebelum aku berangkat, ayah memanggilku dan memberikan sebuah benda yang membuatku tak kuasa menahan haru. Sapu lidi kecil, versi mini, yang ia buat dari sisa bahan dagangannya. "Bawa ini, Le. Simpan di tasmu, biar kamu gak lupa dari mana kamu berasal." Hari keberangkatan, semua warga kampung mengantar sampai ke pinggir jalan. Tak ada yang percaya, anak dari penjual sapu tua itu akan kuliah di kota besar, bahkan akan jadi sarjana. Ayah hanya bisa duduk di kursi kayu, tersenyum tipis sambil menahan batuk. "Jaga diri di sana ya, Le. Doakan aku ya." Dan saat bus mulai melaju, aku menatap ke belakang. Wajah ayah makin kecil, tapi senyumnya tetap besar di hatiku. Aku akan kembali ya, sebagai seseorang yang ayah banggakan. Kota Yogyakarta menyambutku dengan ramainya jalanan, suara klakson, dan udara panas yang berbeda dari kampungku. Aku turun dari bus dengan satu koper kecil, satu ransel lusuh, dan sebuah sapu lidi mini yang ayah selipkan di saku tasku. Kota ini asing. Gedungnya tinggi-tinggi. Orang-orangnya berjalan cepat, tapi aku tak gentar. Aku tahu aku datang ke sini bukan untuk main-main. Aku datang untuk menuntaskan janji pada ayah. Aku tinggal di kos-kosan sempit, sekamar berdua dengan teman sekampus. Biayanya dibayar dari beasiswa, tapi untuk makan sehari-hari, aku harus pinter-pinter.
Aku terbiasa makan dengan telur ceplok dibagi 2 untuk 2 hari. Kadang hanya nasi dan kecap. Pernah seminggu aku hanya makan mie instan. Aku juga kerja sambilan. Jadi juru ketik tugas teman, bantu-bantu fotokopi di kampus, hingga jadi pelayan kafe saat malam hari. Tapi aku tak mengeluh. Aku tahu, ini bagian dari jalan panjang yang kupilih. Rinduku pada ayah tak pernah habis. Setiap malam, aku buka HP jadul pemberian kampus dan baca ulang SMS dari ayah yang selalu sama. Belajar yang rajin, ayah sehat, jangan mikirin ayah terus. Padahal aku tahu, ayah sedang tidak baik-baik saja. Semester demi semester kulalui. Aku selalu masuk peringkat 3 besar. Bahkan pernah jadi asisten dosen meski masih mahasiswa semester 5. Banyak teman kagum, banyak dosen bangga. Tapi yang selalu terlintas di kepalaku hanya satu. Kalau ayah lihat ini, pasti beliau tersenyum. Dan akhirnya, hari itu datang. Semester terakhir, nilai-nilaiku nyaris sempurna. Aku lulus tepat waktu. Skripsiku mendapat nilai A. Bahkan pihak kampus mengumumkan bahwa aku akan menerima penghargaan cum laude di hadapan ratusan mahasiswa dan dosen saat wisuda. Air mataku jatuh saat menerima kabar itu. Aku langsung telepon ayah dengan suara gemetar. "Ya, aku lulus ya. Cum laude. Alhamdulillah le, ayah bangga banget." Suaranya di seberang terdengar serak. Tapi aku tahu, di balik suaranya yang menahan napas itu, ada air mata kebahagiaan yang tak bisa dia sembunyikan. Hari wisuda, aku memakai toga dan jubah akademik warna biru tua. Di dada tergantung medali kehormatan. Di dalam saku jas, aku masih membawa sapu lidi kecil pemberian ayah. Ketika aku memasuki aula besar itu, hatiku bergetar. Semua orang berpakaian rapi. Kursi VIP di barisan depan dipenuhi keluarga. Ada yang membawa kamera, bunga, boneka besar. Aku menoleh ke belakang. Di barisan ketiga, duduk seorang lelaki tua berpeci hitam, mengenakan kemeja putih sederhana dan sarung garis-garis. Itu ayah. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir aku lihat. Tapi wajahnya bersinar. Senyumnya tak lepas. Tangannya memegang erat lututnya, mungkin menahan gemetar. Ketika namaku dipanggil, dan aku maju ke podium untuk menerima medali penghargaan cum laude, seisi aula bertepuk tangan. Tapi aku hanya mencari satu suara. Tepuk tangan ayah. Dan air matanya yang tumpah diam-diam. Setelah upacara selesai, aku menghampirinya. Kami berpelukan lama. Ayah memegang wajahku dengan tangan kasarnya. Aku menangis di pelukannya. Tak peduli orang-orang melihat. Karena hari itu bukan tentang toga, bukan tentang cum laude, tapi tentang seorang anak tukang sapu yang berhasil berdiri sebagai kebanggaan keluarganya. Hari itu ayah menemaniku makan siang di angkringan pinggir kampus. Kami hanya makan nasi kucing dan tempe. Tapi tak pernah seumur hidupku aku merasa sepenuh itu. "Ayah, aku mau pulang kampung besok." "Kenapa?" "Karena waktunya aku bukan cuma jadi anak kebanggaan, tapi juga jadi anak yang membalas semua cinta ayah." Aku kembali ke kampung kecilku setelah 4 tahun berjuang di kota. Jalan setapak yang dulu kupijak dengan sandal sobek, kini kususuri dengan kepala tegak. Tapi tak ada yang berubah dariku. Aku masih Fadli, anak tukang sapu yang dulu suka diam di pojok kelas. Gerobak sapu tua ayah masih berdiri di samping rumah. Hanya saja sekarang, bukan lagi dipenuhi dagangan. Ayah menyandarkannya seperti monumen diam. Monumen tentang perjuangan. Sore itu, begitu aku sampai di depan rumah, ayah keluar dengan senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Senyum penuh kemenangan. Bukan karena aku sudah jadi sarjana, tapi karena aku tetap pulang. Kami salat maghrib bersama, lalu makan malam di bawah cahaya lampu gantung kecil. Ayah tak henti-henti bercerita soal warga yang selalu bertanya kapan aku pulang. Dan malam itu, aku putuskan satu hal. Aku nggak akan kembali ke kota ya. Aku mau mengajar di sini. Ayah terdiam. Ia tak langsung menjawab. Tapi saat menatapku, matanya basah. Esok harinya, aku mendatangi SD tempatku dulu belajar.
Sekolahnya masih sama, cat dindingnya mulai mengelupas, meja-mejanya penuh coretan, dan perpustakaan kecilnya hampir tak terpakai. Aku bertemu kepala sekolah dan menawarkan diri menjadi pengajar sukarelawan. Tanpa gaji, tanpa pamrih. Karena bagiku, ilmu yang ayah perjuangkan harus kembali ke tanah tempat aku tumbuh. Hari-hariku kembali penuh dengan suara tawa anak-anak, semangat belajar, dan debu kapur tulis. Tapi aku bahagia. Setiap malam, aku duduk di beranda rumah sambil menemani ayah minum teh. Kadang kami bicara, kadang hanya diam. Tapi diam kami penuh arti. Sampai suatu hari, sebuah surat dari pemerintah kabupaten datang. Isinya menyatakan bahwa aku ditetapkan sebagai pemuda inspiratif karena mengabdikan diri di desa, mengajar anak-anak tanpa bayaran, dan menjadi sarjana pertama dari kampung ini. Waktu aku tunjukkan surat itu ke ayah, dia tertawa kecil. Beberapa bulan kemudian, aku diminta berbicara di acara desa. Di panggung kecil depan balai desa, dengan mikrofon seadanya, aku berdiri mengenakan baju putih sederhana. Warga duduk di tikar, anak-anak duduk bersila paling depan. Aku membuka pidatoku dengan kata-kata yang keluar dari hati. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak dari tukang sapu yang tak pernah menyerah. Yang mengajarkan saya bahwa pendidikan bukan soal uang, tapi soal keinginan untuk berubah. Dan saya ingin kalian tahu, tidak ada yang hina dengan pekerjaan orang tua kalian. Karena berkat sapu yang dibawa ayah saya keliling pasar, saya bisa berdiri di sini, membawa nama baik desa ini. Tepuk tangan terdengar. Tapi yang membuatku tercekat adalah ayah berdiri di belakang panggung, menangis, menyeka air mata dengan sarungnya. Hari-hari terus berganti. Aku tetap tinggal di desa. Kini sekolah sudah mulai diperbaiki. Anak-anak lebih semangat belajar. Dan ayah, meski usianya makin senja, tak pernah berhenti menatapku dengan bangga.